Halo, selamat berjumpa kembali di dalam materi kita hari ini, yaitu mengenai laju reaksi. Dan sebelumnya, masih sehat kan semuanya? Hai, semangat ya! Oke, kita mulai materi baru dengan judul laju reaksi. Apa itu laju reaksi? Laju reaksi itu menunjukkan perubahan konsentrasi zat yang terlibat dalam reaksi setiap satuan waktu. Jadi ini ada di sini kata perubahan konsentrasi zat yang terlibat dalam reaksi. Kita tahu kalau di dalam reaksi zat yang terlibat itu pasti ada reaksi dan ada hasil reaksi. Jadi karena di dalam laju reaksi ini nanti itu melibatkan waktu, berarti berburu ke waktu, ke kecepatan waktu. Jadi nanti konsentrasi bereaksi itu semakin lama itu akan semakin berkurang, dan konsentrasi hasil reaksi semakin lama akan semakin bertambah. Jadi kita lihat contohnya, ya. Contohnya NO2 ditambah H2 itu akan menghasilkan H2O ditambah NO. Nah, jadi kalau kita ini ya, kalau kita cari laju reaksinya, laju reaksi itu simbolnya R, ini ya. Laju reaksi itu simbolnya R. Jadi R terhadap ini dulu ya, ini tadi bereaksi, dan ini hasil reaksi. Nah, jadi nanti konsentrasi bereaksi semakin lama semakin berkurang, dan konsentrasi hasil reaksi semakin lama semakin bertambah. Maka kalau kita buat rumus daripada laju reaksi setiap zat ini, ya, berarti bereaksi berkurang ya, berarti RNO2 itu minus karena dia berkurang, minus delta konsentrasi NO2. Jadi kalau konsentrasi dalam kurung Kurawal itu menyatakan molar, mol per liter per satuan waktu, berarti delta T. Kemudian laju reaksi terhadap H2 itu masih bereaksi ya, nanti tambahnya minus, itu delta konsentrasi H2 per satuan waktu, delta T. Kemudian untuk hasil reaksi, karena ini tadi semakin lama semakin bertambah, jadi R terhadap H2O itu sama dengan delta konsentrasi dalam molar H2O per, karena dia tadi semakin bertambah, berarti tandanya positif, per delta T. Kemudian RNO adalah positif karena konsentrasinya bertambah, delta konsentrasi NO per delta T. Jadi tanda negatif ini menyatakan pengurangan reaksi, dan tanda positif ini menyatakan penambahan konsentrasi hasil reaksi. Maka dengan demikian laju reaksi atau R itu dapat dinyatakan sebagai pengurangan konsentrasi reaksi dan penambahan konsentrasi hasil reaksi per satuan waktu, ya, per satuan waktu. Dan dapat kita tuliskan rumusnya R sama dengan delta konsentrasi dalam molar, konsentrasi zat ya, per delta T. Di mana R ini adalah laju reaksi, di mana satuannya adalah molar per detik, berarti sekon ya. Kemudian M ini adalah molaritas atau mol per liter, dan T itu adalah waktu dalam satuan sekon atau detik. Oke,
Perhatikan contoh berikut ya. Dalam suatu praktikum kimia terjadi reaksi sebagai berikut. 2N2O5 menghasilkan 4NO2 ditambah O2. Setelah reaksi berlangsung selama 10 detik, diketahui bahwa N2O5 berkurang dari 2 molar menjadi 0,5 molar. Berapakah laju reaksi berkurangnya? Oke, kita hitung laju reaksi berkurangnya N2O5, karena N2O5 itu bereaksi, berarti dia jelas berkurangnya sesuai dengan rumus yang tadi ya. Kita tulis dulu penyelesaian. Berarti R N2O5, R itu laju reaksi ya, karena dia bereaksi, minus delta konsentrasi N2O5 per delta T ya, sama dengan minus delta N2O5 berarti dari 2 molar menjadi 0,5 molar, berarti 2 molar dikurang 0,5 molar per 10 detik sama dengan minus 1,5 per 10, ini molar ya, detik. Maka R-nya R N2O5 sama dengan 0,15 molar per detik atau sekon, sama itu. Oke, yang berikut kita ke persamaan laju reaksi dan orde reaksi. Tapi pertama-tama kita bahas dulu orde reaksinya, yaitu grafiknya ya. Grafik daripada orde reaksi itu ada 3 jenis orde, ada orde 0, ada orde 1, dan ada orde 2. Misalnya ya, contoh NH3 itu menghasilkan ini gas N2 ditambah H2 gas, supaya setara dia ini 2, H-nya 3. Nah, maka R-nya itu sama dengan K dikali konsentrasi NH3 pangkat 0. Berarti ini yang pertama itu orde 0. Tulis saja di sini ya. Sini nomor 1 orde 0. Rumusnya ini R sama dengan K dikali konsentrasi NH3 pangkat 0. Artinya di sini nanti konsentrasi itu tidak berpengaruh terhadap laju reaksi. Maka grafiknya seperti ini. Ya. Di sini konsentrasi dalam molar, kita buat aja gini ya. Artinya dalam molar. Ini laju ya, laju di sini ya, laju. Sedangkan di sini itu adalah konsentrasi dalam molar. Kalau sudah dibuat tanda kurung purawal berarti itu molar, mol per liter. Jadi kalau dia orde 0, nanti konsentrasi tidak berpengaruh terhadap laju reaksi. Maka semakin bertambah konsentrasi, lajunya tetap. Ini dia grafiknya. Kemudian yang kedua itu orde 1. Ya, orde 1 contohnya contoh 2CO2 gas itu menghasilkan CO ditambah O2 supaya setara dia di sini 2. Ini gas semuanya. Oke, berarti lajunya sama dengan K dikali konsentrasi CO2 pangkat 1. Kalau 1 biasanya nggak pernah ditulis. Di sini konsentrasi
Kalau konsentrasi dinaikkan 2 kali, maka laju reaksinya dinaikkan juga 2 kali. Ya, jika konsentrasi dinaikkan 2 kali, maka laju reaksinya juga dinaikkan 2 kali. Maka grafiknya seperti ini. Di sini tadi R laju reaksi, sedangkan sumbu X itu konsentrasi. Jadi kalau misalnya seperti ini, ya. Kalau di sini 1 dia, berarti di sini kan. Ini kalau kita naikkan 2 kali, ini pun 2 kali. Nah, maka grafiknya dia seperti ini. Itu grafik orde 2. Kemudian yang ketiga itu orde 2. Ya. Nanti di mana orde 2 ini contohnya 2HI gas itu menghasilkan H2 gas tambah I2 gas. Maka R-nya sama dengan K dikali konsentrasi HI pangkat 2. Artinya jika konsentrasi dinaikkan 2 kali, maka lajunya naik 4 kali. Ya, jika konsentrasi naik 2 kali, berarti lajunya 4 kali. Maka grafiknya seperti ini. Di sini R, ya, laju reaksi. Di sumbu X itu konsentrasi. Jadi kalau misalnya kita buat seperti ini, nah, jika konsentrasi dinaikkan 2 kali, maka R-nya naik 4 kali. Ini misalnya kalau dia 1, itu berada di sini. Kalau ini dinaikkan 2 kali, berarti di sini 4. Nah, maka grafiknya nanti adalah seperti ini. Itu grafik orde 2. Supaya ingat, ini sering muncul ini di UN. Ya, orde 0 dia konsentrasi tidak berpengaruh kepada laju. Kalau dia orde 1, kalau konsentrasinya naik 2 kali, laju juga naik 2 kali. Kalau naik 4 kali, ini pun 4 kali. Kalau dia orde 2, kalau konsentrasi naik 2 kali, berarti ini 4 kali. Kalau naik ini 3 kali, berarti ini 9 kali. Oke, ingat ya. Oke, kita lanjutkan ke faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Itu ada 4. Ya. Yang pertama yaitu konsentrasi. Konsentrasi ini sangat mempengaruhi laju reaksi, di mana semakin besar konsentrasi suatu zat, maka laju reaksinya akan semakin naik. Atau sebaliknya, semakin kecil konsentrasi suatu zat, laju reaksinya akan semakin kecil atau semakin lambat. Jadi kita buat aja ya, semakin besar konsentrasi, maka semakin cepat laju reaksinya. Dan sebaliknya, semakin kecil konsentrasi, maka semakin lambat laju reaksinya. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua yaitu luas permukaan. Nah, luas permukaan ini juga sangat mempengaruhi laju reaksi. Coba kalian bandingkan antara kalau kita melakukan gula pasir dengan gula batu. Kita ketahui gula batu itu lebih besar daripada gula pasir. Jadi gula pasir itu pasti lebih cepat larut daripada gula batu. Kenapa? Karena serbuk daripada gula pasir itu mempunyai bidang sentuh yang lebih besar jika dibandingkan dengan gula batu. Jadi bidang sentuhnya lebih besar. Antara butiran-butiran gula pasir yang satu dengan yang lain itu lebih banyak bersentuhan dia.
dibandingkan dengan gula batu, sehingga luas permukaan yang lebih halus itu pasti lebih cepat lajunya jika dibandingkan dengan yang lebih besar antara gula pasir tadi dengan gula batu. Itu mengenai luas permukaan. Bisa? Nggak usah ditulis ya. Yang ketiga yaitu faktor suhu. Nah, jelas suhu itu sangat berpengaruh juga kepada laju reaksi. Kalau kita membuat teh manis, mana lebih cepat larut gula di dalam air panas dibandingkan dengan air dingin? Nah, jelas di dalam air panas. Maka biasanya pada umumnya setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius itu akan meningkatkan laju reaksi 2 kali lipat. Ya, setiap kenaikan suhu ini ya, setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius akan meningkatkan laju reaksi 2 kali atau bahkan ada yang 3 kali. Maka itu bisa dituliskan dengan rumusnya. Laju reaksi awal itu sama dengan delta laju reaksi pangkat suhu akhir dikurang suhu awal per kenaikan suhu dikali laju reaksi awal. Ya, ini rumusnya. Dimana tadi RA, apa itu RA tadi? RA adalah laju reaksi akhir. Kemudian R0, ada R0 ya. R0 itu laju reaksi awal. Kemudian ada TA, itu suhu akhir. T0 suhu awal. Kemudian ada delta R. Delta R ya berarti perubahan laju reaksi. Sedangkan delta T itu perubahan suhu. Oke, kita buat contohnya. Oke, ini perhatikan contohnya. Dengan rumus tadi kita buat contoh. Kita baca sama-sama, yuk. Suatu laju reaksi akan meningkat 2 kali laju semula jika suhu reaksi ditingkatkan 10 derajat Celcius. Berapa kali lebih cepat laju reaksi yang berlangsung pada suhu 70 derajat Celcius dibandingkan reaksi yang berlangsung pada suhu 30 derajat Celcius? Nah, berapa kali lebih cepat dia? Dari 30 ke 70. Jadi ini selain menggunakan rumus, kita bisa menggunakan grafik garis atau kalau bahasa sehari-hari itu dijagul-jaguli ya. Jadi kita buat sebuah garis seperti ini ya, garisnya ya. Di sini pada suhu awal dia 0, 30 ya, 30. Pada suhu awal dia 30, berarti di sini R 0. Itu kan? Belum ada dia lajunya. Kemudian kita naikkan 10 karena naik 10 derajat. Ini derajat Celcius. Berarti di sini 40 derajat Celcius. Berarti ini naik 2 kali. Berarti 2 R 0.
Oke, naikkan 10 lagi suhunya menjadi 50 derajat Celcius. Ini 2 kali, berarti 4R0. Oke. Kemudian ini dinaikkan 10 kali lagi sampai 70 tadi. Dia 60 derajat Celcius, berarti ini 2 kali lipat menjadi 8R0. Naikkan 10 lagi ya. Berarti sampai 70 tadi, 70 derajat Celcius, naik 2 kali, berarti 16R0. Itu dengan menjagul-jagul atau dengan menggunakan garis. Kalau kita menggunakan rumus, sekarang kita tuliskan dulu apa yang diketahui di sini, ya. Di situ ada TA, T akhirnya 70 derajat Celcius. Kemudian T0-nya sama dengan 30 derajat Celcius. Apalagi yang diketahui? Delta laju reaksi ya. R sama dengan delta R ya. Delta R sama dengan 2 kali. Kemudian ini apa ini? Ya, delta T. Delta T itu sama dengan 10 derajat Celcius. Oke, kita masukkan ke rumusnya. RA sama dengan delta R, ini pangkat ya, TA dikurang T0 per delta T dikali R0 sama dengan delta R-nya tadi berapa? 2 pangkat. Ini 70 derajat Celcius dikurang 30 derajat Celcius per delta T-nya 10 ya derajat Celcius dikali R0 dikali R0-nya berapa tadi? R0 itu belum diketahui. Berarti sama dengan 2 pangkat 30, 70 kurang 30, 40 per 10 pangkat 4 dikali R0. Itu sama dengan berapa? 2 pangkat 4, 16 R0. Berarti 16 kali dari semula. Itulah dengan menggunakan rumus dengan menggunakan menjagul-jaguli. Yang mana yang kau anggap lebih mudah, itulah gunakan nanti. Kemudian yang keempat, faktor yang keempat itu adalah faktor katalis. Ya. Katalis ini hanya dapat mempercepat jalannya reaksi, tetapi dia sendiri tidak ikut bereaksi. Jadi dia hanya mempercepat. Ini sama fungsinya dengan kalau dalam kehidupan sehari-hari mak jomplang. Dia bisa mempercepat hubungan si A dengan si B lebih lancar. Tetapi kadang kalau dalam kehidupan sehari-hari bisa mak jomplang bisa bereaksi ya. Tapi kalau katalis memang benar-benar dia tidak ikut bereaksi, tetapi hanya untuk mempercepat jalannya reaksi. Sekian dan terima kasih. Semoga bisa mudah dipahami. Salam horas dan salam sehat. Semangat!